Semangat pagi teman-teman sekalian. Jumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Saat ini Mamang akan menyampaikan cara perlakuan terhadap bibit kefir Grand ini akan dipaket ya. Dan bagaimana perlakuannya ketika sudah sampai di tempat tujuan. Bibit kefir Grand ini bentuknya granul ya, bisa kelihatan ini butiran-butirannya. Memang ada yang bentuknya besar-besar seperti ini. Ada juga yang kecil-kecil, bahwa memang jenisnya ada yang besar dan ada yang kecil. Baik bibit kefir Grand yang besar-besar seperti ini maupun yang kerucil-kerucil, yang kecil-kecil, itu sama bisa memfermentasi susu dengan baik asalkan sehat ya. Jadi penampakannya pun putih kekuningan, bukan kecoklatan. Nah, untuk bibit kefir Grand yang segar seperti ini, bagaimana caranya kalau mau dikirimkan ke luar kota atau ke luar pulau supaya aman di perjalanan, tidak mati? Nah, cirinya kefir yang sudah mati itu gampang, dicium saja aromanya. Kalau sudah tercium aroma bau busuk, berarti bakteri baiknya sudah mati. Bagaimana cara perlakuan terhadap bibit kefir Grand ini ketika akan dipaket dan ketika setelah sampai? Pertama, bibit kefir Grand yang masih berlumuran ked itu yang kental putih dari susu itu kan yang difermentasi, kita cuci dulu dengan air mineral. Direndam dengan air mineral, kemudian disaring dengan saringan, boleh saringan stainless atau saringan plastik, sampai menetes semua airnya habis. Tiriskan sampai betul-betul tidak ada lagi airnya. Setelah ditiriskan, nanti ditambahkan saja susu bubuk, tetapi yang full cream ya, full cream tanpa rasa, yang murni. Ditambahkan susu bubuk secukupnya sampai terlumuri. Jadi si Grand-nya ini terbalut oleh susu bubuk. Apa fungsinya susu bubuk ini? Pertama, agar kadar airnya menurun sehingga akan aman di perjalanan. Kemudian yang kedua, di dalam susu bubuk yang full cream itu pun terkandung laktosa, makanan utamanya probiotik kefir ini. Jadi selama perjalanan itu maksimal sampai seminggu dia aman karena ada cadangan makanan selama perjalanan. Keuntungan yang ketiga, ketika ada proses fermentasi di perjalanan, karena memakan laktosa dalam susu itu kan pasti terjadi proses fermentasi, dia tidak akan timbul gas berlebih sebagaimana kalau dengan susu cair. Jadi sebetulnya dengan susu cair pun bisa, hanya dikhawatirkan ketika timbul fermentasi di perjalanan nanti akan timbul gas berlebih, nanti susunya itu bisa meluap keluar, meluber gitu. Nah, kalau dengan susu bubuk tidak akan meluber kan. Kalau sudah dilumuri dengan susu bubuk, ditutup rapat ya, rapat, kalau bisa diselotip sekelilingnya, kemudian dibalut dengan plastik bubble wrap. Setelah dibalut dengan plastik bubble wrap, balut lagi dengan dus dan dilakban. Bisa dipaketkan di perjalanan, ini bisa tahan sampai seminggu kalau sudah dibalut dengan susu bubuk seperti itu ya, karena ada cadangan makanan selama perjalanan. Jadi berapa banyak penggunaan susu bubuknya ya, itu asal bisa membalut saja, membalut semua bibit kefir Grand ini. Misalkan kalau bibit kefir Grandnya 50 gram, itu bisa ditambahkan susu bubuk sekitar 50 gram juga, supaya ada cadangan makanan buat di perjalanan. Nah, nanti ketika bibit kefir Grand ini yang dipaketkan, misalkan sudah sampai, misalkan kalau dari Bandung dipaket ke Papua misalkan, setelah sampai ke sana misalkan dalam waktu seminggu. Nah, bagaimana ketika sampai? Kita buka, kemudian dipastikan dicium aromanya, apakah bau busuk tidak. Nah, kalau bau busuk, nah berarti itu sudah mati, tidak bisa lagi digunakan. Tetapi kalau tercium aroma seperti tape ya, berarti masih bagus, bisa dipergunakan. Dan biasanya dengan penggunaan susu bubuk seperti itu bisa tahan sampai 1 minggu di perjalanan, bahkan lebih ya gitu. Kemudian bibit kefir Grand-nya ketika sampai itu coba diaktifkan dulu ya. Bagaimana cara mengaktifkannya? Misalkan bibit kefir Grand 50 gram ditambahkan dengan susu segar 50 ml ya, jadi berbanding sama. Boleh susunya susu segar murni, boleh juga susu segar UHT, tetapi yang full cream dan tanpa rasa ya. Jadi bibit kefir Grand-nya 50 gram campurkan dengan susu, boleh langsung dimasukkan ke dalam, tutup rapat. Nanti kalau dalam beberapa jam, misalkan sekitar 6 jam, ini sudah mengembung, kemudian susunya mengental, berarti bibit kefir Grand sudah aktif dan bisa difermentasikan ke susu ya. Atau cara kedua bisa juga, misalkan bibit kefir Grand ketika datang mau dicuci dulu, boleh. Jadi bibit kefir Grand yang masih berlumuran dengan susu bubuk itu dicuci saja dengan air mineral ya, disaring dengan saringan, ditiriskan sampai cairannya menetes semua. Nah, bibit kefir Grand yang sudah dicuci ini
langsung diaktifkan ke susu segar dengan berbanding sama ya. Jadi bibit kefir Grand yang sudah dicucinya 50 gram ditambahkan susu segar sebanyak 50 ml, kemudian tutup rapat di suhu ruang sekitar 6 sampai 12 jam. Kalau dalam waktu 6 sampai 12 jam susu sudah menggumpal dan tercium aroma tape, rasanya juga sudah asam, nah berarti dia sudah aktif dan siap difermentasikan ke susu untuk membuat susu kefir. Bagaimana cara membuat susu kefir? Silahkan dibuka di link-link YouTube lainnya yang ada di channel YouTube Mang Didin Pawon Kefir ini. Itu banyak sudah memang share ya bagaimana cara membuat susu kefir Optima, Prima, kemudian kefir kolostrum dan lain-lain banyak. Silakan aja dibuka satu persatu. Teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa memang sampaikan tentang bagaimana tata cara perlakuan terhadap bibit kefir Grand ketika akan dipaket dan ketika sampai di tempat tujuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.